itu wawancara mengenai kearifan lokal Provinsi Banten, yaitu tentang batik yang ada di sini. Ya, sebelumnya dengan Kak siapa? Perkenalkan diri dulu, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Asgara Kenadiani, atau bisa dipanggil Nadia atau Mbak Nadia, Kak Nadia terserah kalian. Di sini saya sebagai owner dari PT Batik Banten Mukarnas, yang sebenarnya foundernya sendiri itu almarhum ayahanda saya, Bapak Uke Kurniawan. Kalau adik-adik di sini, teman-teman di sini searching di Google, Pak Uke Kurniawan ini merupakan pelopor utama batik di Provinsi Banten. Jadi pertama kali adanya batik di Provinsi Banten ini batik Banten Mukarnas. Jadi batik Banten Mukarnas ini berdiri pada tahun 2003. Awal mulanya itu tahun 2002 karena Banten ini provinsi baru ya, teman-teman semua yang berkecadangan Jawa Barat. Awal mulanya itu Pak Uke itu mengkaji dan meneliti penelitian di Banten Lama untuk rekonstruksi bangunan rumah adat, karena kan kalau provinsi baru itu harus ada rumah adat baru, rumah adat, terus bahasa dan pakaian adat dan lain-lain gitu kan. Nah, awalnya untuk rekonstruksi bangunan rumah adat dan ditemukannya 75 ragam hias motif yang berasal dari artefak yang berasal dari gerabah dan keramik. Jadi runtuhan-runtuhan yang pada masa Kesultanan Banten pada abad ke-17 itu digali dan ditemukan 75 ragam hias motif itu. Nah, karena Pak Uke ini senang menggambar ya, karena beliau juga visioner, orangnya kreatif, akhirnya kayak apa yang nggak ada di Banten ini gitu kan. Karena Banten ini terkenalnya pencak silat ya kan, rumah sampah beduk, terus debus ya kan. Sedangkan untuk seni rupanya sendiri kita tidak ada gitu kan. Nah, akhirnya karena Pak Uke ini ingin wisatawan untuk berkunjung di Banten, ke Banten nih kan ada apa sih di Banten gitu, dan untuk wisatawan ke Banten dan membawa kayak souvenir gitu kan. Nah, jadi ada lah sesuatu yang harus dibawa gitu dari Banten sendiri. Akhirnya beliau buatlah batik Banten ini. Beda ya dengan batik Baduy. Kalau Baduy itu sebenarnya produksinya sendiri di Pekalongan. Jadi pertama kali adanya produksi batik itu kami pertama kalinya ada di produksi di Provinsi Banten ini. Dan awal mulanya 12 motif, dan sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki lebih dari 100 motif dan bekerja sama dengan Arkeolog Nasional Banten dan UI Universitas Indonesia. Jadi kita sudah memiliki lebih dari 100 motif yang berasal dari nama tempat, terus nama gelar Banten, itu nama motif dan filosofinya berasal dari Kesultanan Banten. Berarti motif yang pertama itu yang disebutkan tadi itu ya? Yang sebenarnya awal mulai itu 12 motif itu sudah dipraktekkan semua. Kalau teman-teman tadi lihat, nanti kita ke sana ada motif-motif itu banyak. Itu ada Sebak Tingking, Datuaya, Surosoan, kan pasti pernah dengar kan? Surosoan gitu kan. Nah, itu kita ambil dari nama tempat Kesultanan Banten. Apa yang itu apa yang membedakan motif pinggir ya batik ini dengan motif batik lain? Kalau perbedaan dari batik Banten dengan motif yang lain itu ada 3 sebenarnya. Batik Banten ini pertama tadi motifnya berasal dari artefak Kesultanan Banten, dan kita di sini tidak ada makhluk hidup. Karena walaupun Banten ini identik dengan badak bertulang satu, tapi kita tidak ada motif badak. Mungkin kalau misalkan dari konsumen yang mau gitu ya, bikin permintaan pengen ada badak gitu, atau ada ciri khas dari Bantennya sendiri, itu bisa kita buatkan. Tapi tidak nyata si badaknya ini, paling kayak siluetnya gitu. Karena kan pada agama Islam pun tidak boleh tidak boleh makhluk hidup tuh untuk bersembahyang kan. Jadi kita berasal dari artefak itu. Nah, yang kedua ini filosofinya ini kita berasal dari nama tempat, nama gelar Kesultanan Banten yang ada di Kesultanan Banten. Dan ketiga ini sebenarnya warnanya awal mulanya itu identik dengan abu-abu soft, karena mengartikan kebijaksanaan pada masyarakat Banten sendiri. Nah, karena permintaan dari konsumen yang sudah banyak dan kita mengikuti tren yang ada, jadi kita
mengembangkan warna-warna yang sudah ada di masyarakat luas seperti itu. Ini mengenai pendapat kakak ya, pendapat kakak ataupun saran kakak untuk anak-anak muda agar seberapa penting sih batik untuk kita ketahui ya? Kebetulan kan aku juga kalau ini ya, aku jatuhnya Gen Z juga sih sebenarnya, soalnya masih 24 tahun nih kebetulan kan. Nah terus udah gitu kita ya sebagai anak muda awalnya kan aku juga ya biasa lah ya, anak muda pengen kerjanya kantoran kayak gitu kan, gak ada kepikiran untuk usaha seperti ini juga gitu kan. Nah karena kalau aku kan karena mungkin takdir juga ya, kalau nggak ada terus ya mau aku sebagai anak pertama yang melakukan. Tapi dipikir panjang gitu kan, kayak wah ini usaha yang menjanjikan juga nih, karena ini nggak boleh mati. Maksudnya ini harus dilestarikan, seni yang harus dilestarikan, karena ini kita aja dengan Malaysia tarik-tarikan kan ya, tektok-tektokan, ini punya saya, akhirnya ditentukan oleh UNESCO batik ini punya Indonesia. Dan itu kebetulan kakak waktu itu ikut serta sebagai pelopor di batik di Provinsi Banten untuk menentukan batik ini punya siapa gitu kan. Akhirnya bersama Arkeolog Nasional Banten itu kakak kesana, alhamdulillah Indonesia ditentukan sebagai pencipta batik untuk Indonesia gitu. Itu kakak alhamdulillah kesana. Nah jadi mau gak mau saya sebagai anaknya pun bukan apa ya, walaupun bukan atas nama bangsa juga gitu, tapi tetap harus nama bangsa. Maksudnya intinya karena aku anaknya mau gak mau aku harus melestarikan ini gitu kan, untuk melanjutkan usaha ini. Nah atas nama bangsanya nggak boleh kita apa namanya, nggak melestarikan gitu kan, karena ini punya kita gitu kan. Nah, sekarang cara aku melestarikan itu dengan mix and match. Jadi batik itu bukan untuk formalitas, bukan untuk formal doang. Jadi informal pun kita bisa pakai sehari-hari. Sedangkan kita lakukan sekarang tren-tren yang udah ada gitu kan, kayak tiap hari pakai berkain kayak gitu kan, tema berkain atau apa gitu, itu bisa kita mix and match dengan gaya-gaya kita sehari-hari seperti itu. Sekarang model-model pun dulu kan papa tuh fokus di bahannya aja ya. Sekarang itu aku udah mulai mengembangin bisa apa sih bajunya juga. Dan untuk warnanya pun sekarang aku mengembangkan, kalau dulu kan kayak udah merah aja, sedangkan hijau aja kan. Sedangkan kalau misalnya sekarang ada hijau mint kayak gitu kan, terus ungu aja, ungu terang gitu kan. Nah, sedangkan ada lilac kayak gitu kan. Nah, sekarang aku kembali ke warna-warna seperti itu. Dan identik dengan anak muda gitu, biar anak muda pun pengen pakai batik gitu. Jadi kan orang mikirnya batik kolot kayak gitu terus kan, terus untuk apa namanya, undangan, terus rapat